Video ini saya buat khusus untuk menjawab pertanyaan salah satu dari rekan saya yang bertanya via WhatsApp. Kalau misalkan kita harus konsisten, bagaimanakah cara agar kita yang bermain di niche masak-memasak bisa konsisten, Mbak? Sedangkan untuk pembuatan video masak-memasak itu memakan waktu. Yang kedua, kita memerlukan modal. Nah, mungkin ini salah satu alternatif buat teman-teman yang sedang bermain di niche masak-memasak, ya, bisa jadikan ide konten seperti ini untuk bisa membuat teman-teman rutin atau konsisten upload ke dalam YouTube. Nah, gimana videonya teman-teman dan gimana caranya? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Dini Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan ide konten selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke step yang pertama, yaitu membedah channel referensi. Kali ini saya berada di salah satu channel dengan nama channel Dapur Mama Ajeng. Beliau telah mendapatkan 150.000 subscriber dan telah mengupload sebanyak 1000 video. Kalau kita lihat, beliau ini berfokus di 3 video, ya, ada video panjang, video pendek, dan video short. Nah, saya di sini teman-teman akan fokus di video pendeknya. Nah, ya, kita bisa lihat seperti ini. Memang teman-teman untuk video masak-memasak seperti ini view-nya banyak banget ya. Terus menarik. Kenapa menarik? Karena orang itu jarang yang skip ya, jadi mau menonton dari awal sampai akhir. Nah, untuk membuat ide konten seperti ini tidak harus menjadi seorang wanita ya teman-teman, karena pria pun bisa ya, caranya pun mudah banget. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, di dunia media sosial itu kan kita harus konsisten ya. Nah, sedangkan kita tahu teman-teman, kalau di dunia dapur-dapuran seperti ini, itu kan kita harus rutin ya, rutin masak, terus belum lagi kita harus merekamnya, mengeditnya, membersihkan bahan-bahannya, belum lagi kita harus cuci piring istilahnya ya teman-teman, setelah memasaknya dan lain-lain. Nah, ini akan makan waktu banget. Sedangkan kita dituntut untuk rutin upload tiap hari teman-teman ya, minimal 2-3. Nah, saya akan kasih tahu ke teman-teman gimana cara mudahnya biar teman-teman bisa konsisten setiap hari tanpa harus repot ya, seperti yang saya jabarkan tadi. Nah, contoh nih teman-teman, saya akan buka salah satu videonya. Mungkin saya buka yang kentang panggang. Saya klik ya. Ini cemilan dari kentang. Wah, kelihatan enak banget nih. Kita lihat yuk cara bikinnya. Jadi pertama, siapin kentang yang udah dikukus, kemudian penyet-penyet, tambahin garam. Nah, kalau udah, tambahkan sosis dan juga tepung maizena dan uleni sampai kalis. Nah, kalau udah, tinggal dibentuk bulat pipih, kemudian kerat-kerat menggunakan sumpit di atasnya. Kemudian panggang di air fryer selama 20 menit dengan suhu 190 derajat. Dan ini ujuk-ujuk udah matang, siap untuk disajikan. Dicocol sama saus pedas, makin mantap. Ada yang ngiler enggak? Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-teman, beliau ini tidak menampilkan wajah. Terus yang kedua, ini belum tentu video asli teman-teman. Masak simbal ya, kali ini ada yang bikin ide cemilan dari memang suaranya suara beliau ya teman-teman. Cuman kita nggak tahu kalau video ini asli atau tidak. Bisa jadi beliau juga re-upload. Nah, kita akan belajar teman-teman untuk mere-upload. Nah ya, jadi kita re-upload dan kita akan dubbing menggunakan suara kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya. Nah, di sini teman-teman saya akan menggunakan platform TikTok. Nah, teman-teman bisa juga mendownload dari sini ataupun dari media sosial lainnya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa pilih salah satu ya. Contoh, saya mau ambil yang ini. Pastikan teman-teman cari, saya hilangin suaranya ya. Pastikan cari yang tanpa subtitle ya, jadi mentahan seperti ini. Agar apa? Agar kita bisa membuat subtitle sendiri teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman silahkan klik ini, lalu teman-teman download ya. Cara downloadnya teman-teman silahkan cari tutorialnya, karena rawan kena take down video saya kalau misalkan mengajarkan cara mendownload.
Jadi silahkan cari cara mendownloadnya. Sekarang kita langsung masuk ke step selanjutnya teman-teman, yaitu pembuatan videonya. Sekarang saya sudah ada di aplikasi CapCut, aplikasi yang bisa teman-teman install dari Play Store. Nah, langsung aja teman-teman kita klik proyek baru dan kita masukkan video yang sudah kita download tadi. Ya, teman-teman silahkan cari di folder video. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini bisa kita hilangkan audionya ya. Kita klik aja, nanti otomatis audionya ini hilang full ya dari awal sampai akhir. Nah, kita ke bagian belakang ya. Lalu kita pilih di belakang sini ada tulisan akhiran, kita klik lalu kita pilih hapus. Nah, sekarang teman-teman perhatikan dari video ini, teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat step by stepnya. Nah, untuk bagian-bagian yang tidak perlu, teman-teman bisa hapus atau teman-teman bisa percepat. Caranya gimana menghapusnya atau membaginya? Contoh nih, teman-teman misal mau ambil beberapa bagian aja. Contoh nih, misalkan yang paprika ya, paprika merah. Teman-teman silahkan klik yang ini, lalu klik bagi ya, lalu teman-teman ke belakang. Nah, ini teman-teman klik ya. Teman-teman klik bagi. Nah, yang di belakang ini teman-teman ya, ini bisa teman-teman hapus dulu nih yang paprika merahnya ya. Nah, sampai sini nih teman-teman klik, lalu teman-teman klik bagi. Nah, bagian ini bisa teman-teman hilangkan, atau teman-teman juga bisa mempercepat videonya. Contoh misalkan mau paprika yang kuning ya, teman-teman tinggal percepat saja sampai sini. Teman-teman klik bagi, lalu yang ini teman-teman atur kecepatannya nih, yang ini. Nah, klik kurva, sebentar, klik normal teman-teman ya. Teman-teman bisa percepat 2 kali lipat atau 2,5 kali lipat ya. Di sini diatur aja kecepatannya. Kita checklist, jadi video itu lebih cepat teman-teman tuh ya, tanpa menghilangkan videonya, tapi kita buat lebih cepat. Nah, kalau sudah teman-teman, ini saya skip dulu ya. Saya skip, saya akan bagi-bagi sekalian saya ke bagian audio ya. Teman-teman bisa rekam di sini ya, rekam apa yang terjadi di video atas ini teman-teman. Nah, untuk bagian ini teman-teman bisa teman-teman catat dulu step by stepnya di kertas. Bisa juga kayak saya on the spot ya. Kalau saya tuh biasanya langsung merekam dan melihat dari gambar ini tanpa menulis teks. Nah, bagian ini saya skip terlebih dahulu teman-teman. Saya akan melakukan pemangkasan dan perekaman suara. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Langkah pertama, kita iris-iris bawang bombaynya. Kita panaskan sedikit minyak dan kita masukkan bawang bombay. Kita iris paprika merah, paprika kuning, dan juga tomat. Setelah itu kita gabungkan semua paprika dan juga tomat yang sudah kita potong tadi ke dalam bawang bombaynya. Kita berikan tomat, kita beri garam dan juga pepper black. Lalu kita beri sedikit air, aduk-aduk sampai merata dan kita tutup. Setelah itu kita berikan mie di bagian atasnya, kita potong-potong di sini mie-nya biar tidak terlalu panjang ya. Nah, setelah itu kita potong-potong seperti ini, kita kasih air lagi. Seperti ini, kita tutup sebentar, lalu kita kasih telur. Nah, di atasnya kita bisa kasih keju, lalu kita tutup lagi. Kalau sudah, kita bisa sajikan di piring seperti ini dengan ditaburi potongan seledri. Wow, nikmat sekali ya, selamat menikmati. Nah, langkah pertama kita seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah dirasa oke, teman-teman bisa langsung ekspor di pojok kanan atasnya. Nah, dan teman-teman juga bisa lakukan secara rutin ya teman-teman, karena ini insya Allah paling mudahnya ya untuk teman-teman yang ingin konsisten di tema masak memasak ya. Silahkan dicoba teman-teman, nanti kalau misalkan kebingungan bisa komen di kolom komentar, insya Allah nanti saya jawab. Terima kasih, semangat berproses teman-teman, dan semangat cuan dari rumah.